Ya, yang pertama adalah banyak masyarakat yang belum bisa membedakan mana pinjol ilegal dengan pindar. Nah, sehingga banyak masyarakat yang terjebak memakai pinjol ilegal, di mana tentunya dalam meminjam ya banyak sekali ya, seperti bunganya tinggi, penagihan yang tidak beretika, dan kadang-kadang memang tidak punya aturan. Nah, sehingga masyarakat diharapkan bisa membedakan antara pinjol ilegal dan pindad. Biasanya masyarakat mungkin karena impulsif, jadi keinginannya untuk membeli barang atau mengeluarkan spending apapun ya, itu tidak didasari dengan kebutuhan gitu. Jadi setelah itu juga masyarakat tidak mengukur, kadang tidak mengukur pendapatannya berapa. Jadi disitulah ketika masyarakat spendingnya itu lebih besar daripada pendapatannya gitu. Itu yang seringkali tidak disadari gitu. Peran industri finansial, peran Pindar ya dalam meningkatkan literasi masyarakat itu cukup signifikan, sangat signifikan bahkan. Jadi di tahun lalu 2025 itu kita telah melakukan sekitar 5.000 lebih kegiatan literasi dan edukasi, dan bukan hanya literasi, itu juga menyasar secara spesifik segmen-segmen yang selama ini underserved dan terpinggirkan dari keuangan konvensional. Jadi kami berharap itu dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kalau kita ngomong literasi itu kan sebenarnya adalah aksesnya ya, yang sangat mudah. Cuma yang paling penting sekarang sebenarnya bukan literasinya, tapi kepada edukasinya. Gitu. Karena kalau literasinya sudah advance, semua orang udah ngerti dan punya si tools digitalnya, tapi tidak tahu penggunaannya secara tepat dan bertanggung jawab, juga akan percuma gitu ya. Jadi kalau saya rasa literasi dan edukasi itu harus berjalan beriringan gitu, sehingga bisa ketemu titik equilibriumnya, sehingga Pindar ini bisa bermanfaat secara tepat kepada segmen yang memang membutuhkan gitu, dan bisa membayar kewajibannya. Itu paling penting. Kita harus tahu kemampuan kita dalam mengelola keuangan. Kalau pepatah kita yang kita sama-sama tahu, jangan besar pasak daripada tiang. Itu kunci utama ketika kita melakukan literasi keuangan juga, seperti itu. Jadi kalau masalah di Indonesia, kita kan backbone utamanya di sektor UMKM, di mana rata-rata sektor UMKM ini dia membutuhkan pembiayaan, tapi mereka tidak mempunyai cukup jaminan kolateral, dan juga dokumen mereka biasanya belum rapi kayak industri yang lebih maju kan. Sehingga masalah utamanya adalah banyak bisnis-bisnis kecil yang pengen growing, tapi mereka kesulitan untuk mendapatkan pembiayaan, financing. Sehingga kami ini hadir untuk menutup gap ini, di mana kami itu adalah industri yang berbasis digital yang bisa di-apply dimanapun, dan juga kita mempunyai teknologi yang bisa melakukan assessment kepada sektor-sektor UMKM yang tidak bisa dilayani oleh industri konvensional. Itu sih. Menurut aku penting sekali gitu ya, terutama kalau melihat balik ke industri kita, peer-to-peer lending, sasaran kita, market kita itu kan adalah masyarakat yang rata-rata itu memang belum teredukasi finansial secara baik, menyeluruh dan rata gitu. Jadi memang literasi itu sangat dibutuhkan, terutama untuk teman-teman yang memang belum terjangkau gitu ya, supaya mereka juga melek sama finansial. Mereka tahu mereka itu bisa punya akses seperti apa, mereka tahu kalau mereka mau akses finansial itu seperti apa gitu, di mana, caranya bagaimana, dan mereka mendapatkan finansial yang tepat gitu, aman, tepat, dan percaya. Karena teman-teman itu kadang-kadang kalau nggak dapat literasi ya mereka ambil dari yang ilegal-ilegal gitu. Jadi memang literasi itu dibutuhkan supaya kita bisa menjaga teman-teman kita, mereka mendapat pelayanan finansial yang aman dan terpercaya. Ya, literasi keuangan itu tentunya sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap layanan keuangan. Dan tentunya juga supaya masyarakat juga semakin tepat dalam memilih
solusi keuangan. Saat ini memang cukup memprihatinkan ya kalau kita dengar berita-berita yang beredar apalagi mengenai pinjol-pinjol ilegal yang dengan mudahnya bisa mencapai market yang cukup luas, dan sayangnya masyarakat tidak terliterasi dengan baik sehingga mereka juga tidak mengerti dampaknya apa. Tampaknya untuk Gen Z yang perlu diubah kebiasaan ngopi satu hari, tiap 1 bulan. Jadi harus diubah, dikurangi ya. Mungkin bisa dibuat di rumah masing-masing. Sejauh ini memang kita berkutat di masalah financial industry. Tentunya saya memiliki pesan yang sangat penting buat masyarakat. Yang pertama dari sisi mengerti terkait dengan pola konsumsi, kemudian pola investasi, dan itu masyarakat harus benar-benar membuka wawasannya terkait dengan investasi. Jadi ibarat katanya kita boleh mencari uang sebanyak mungkin, tapi tetap harus ada porsi investasi yang minimal 30% dari income yang kita punya. Dan itu merupakan suatu langkah cerdas untuk mendapatkan suatu kehidupan yang lebih layak ke depan. Terima kasih.